Konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari. Ini baru enak. Dulu yang semalam di era di New Luar biasa. Aku baru aja di-interview di Pro 2 Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Indonesia Menyapa Siang. Selamat siang dan selamat bergabung, dan saatnya di sesi ini Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda dalam dialog interaktif kerjasama Programa 3 Radio Republik Indonesia dan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Inilah dialog mengangkat topik mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama saya Esti Sulistia. Saatnya kita ikuti dialog interaktif bersama Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, pendengar, di tengah dinamika kehidupan berbangsa yang terus berkembang, perbincangan mengenai toleransi dan keberagaman semakin krusial. Salah satu aspek yang penting dari keberagaman Indonesia yang masih sering luput dari pemahaman publik adalah tentang komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau teman-teman kita, saudara-saudara kita, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang secara konstitusional sudah diakui oleh negara, namun ternyata masih menghadapi tantangan dalam penerapannya di kehidupan sosial maupun barangkali nanti ada juga kendala-kendala ataupun tantangan yang lain yang masih dihadapi. Nah, kami nanti akan membahasnya bersama dengan kedua narasumber kami, seperti apa sesungguhnya makna dari para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seperti apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana kemudian peran generasi sekarang dalam melestarikannya dan bagaimana membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat eksistensinya. Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber sudah hadir di Studio Pro 3 RRI. Yang pertama saya perkenalkan dulu adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI yang selama ini juga aktif memperjuangkan legalitas dan advokasi hak-hak penghayat. Saya bersama Ibu Endang Retno Lastani. Bu Retno, selamat datang, selamat siang, salam sehat juga. Ya, selamat siang Mbak Esti. Ada salam khusus dari teman-teman penghayat biasanya. Ya, salam rahayu. Salam rahayu. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami. Kemudian saya juga bersama dengan narasumber kami kedua adalah perwakilan generasi muda yang juga penghayat kepercayaan yang nanti tentu akan berbagi soal pengalaman dan harapannya terhadap masa depan komunitas kepercayaan ataupun penghayat kepercayaan Indonesia. Saya perkenalkan ada Mas Hairul Rosyid, panggilannya Mas Hairul. Ya, Mas Hairul. ya, selamat siang Mbak Esti. Terima Selamat kasih. siang. Salam khususnya. Salam rahayu. Rahayu, Ya, baik. untuk Kalau misalnya semuanya. ada ucapan rahayu, jawabannya Rahayu. rahayu. Sambil tangannya begini. Ya, Nah, apa makna salam itu sebenarnya? maknanya salam damai sejahtera gitu. Baik, sebenarnya seperti salam-salam pada umumnya gitu, Bu. Baik. Nanti kita juga akan mengajak pendengar di seluruh tanah air Ya. untuk bisa berbagi bersama kita, berbagi informasi, berbagi cerita atau bahkan pertanyaan ya, karena kita akan mengenal lebih jauh tentang bagaimana sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anda nanti bisa bergabung melalui telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 atau melalui WhatsApp di 081399399888. Nah, ini supaya kita punya pemahaman yang sama dulu, biar Bu Retno cerita dulu ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya apa yang dimaksud dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks bangsa Indonesia ini, Bu Retno? Ya, baik. Terima kasih Mbak Esti. Baik, para pendengar semuanya RRI Pro 3 FM. Jadi kalau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sebetulnya adalah sistem kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian diyakini
secara turun-temurun dari para leluhur kita itu yang diturunkan secara lisan gitu maupun secara adat dan tradisi kepada keturunannya ya, turun-temurun. Namun kemudian kalau ke dalam nomenklatur secara negara atau hukum kita nyatakan bahwa itu sebagai pernyataan dan pelaksanaan pribadi yang dalam rangka penghayatan dalam meyakini Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian diimplementasikan dalam ritual-ritual atau ibadah bahasa umumnya mungkin ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari adalah manusia yang berbudi pekerti luhur seperti itu sih. Ya, negara kita mengakui ada 6 agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Maka sebenarnya posisi teman-teman seperti apa saat ini? Seperti misalnya ada berapa banyak kemudian apa istilahnya kelompok penghayat atau komunitas nyebutnya? Betul. Kelompok atau organisasi kalau yang sudah formal itu kita sebut organisasi, tapi kalau mungkin belum formal masih bentuk perkumpulan biasa saja gitu kita sebut ada komunitas adat gitu ya, ada kemudian masyarakat penghayat seperti itu atau paguyuban. Tapi yang sudah formal-formal biasanya kita sudah mempunyai akte notaris, kemudian SK Kumham gitu seperti itu sih. Nah itu jumlahnya kalau yang sudah terinventarisasi di kementerian itu sudah hampir 160 saat ini. Dulunya tuh sempat 380 kemudian tapi karena adanya kurang kaderisasi mungkin ya dan masalahnya juga dulu belum boleh mengakui sebagai penghayat kepercayaan jadi akhirnya menurun gitu. Jadi saat ini mulai tumbuh lagi sebetulnya 160 itu pun mungkin sekitar 15 itu sudah baru-baru sejak reformasi gitu. Tapi sebelum itu memang menurun. Contohnya? Contohnya misalnya kalau yang baru itu yang di luar pulau misalnya ada Marapu. Dulu kan dia tidak ada formalnya ya hanya masyarakat Marapu gitu ya. Kemudian ada Laroma itu masih baru beberapa tahun yang lalu itu dari Malsung Sulawesi Utara. Kemudian Maporundu itu dari Sulawesi Barat. Jadi dia tuh sudah lama juga dari dulu tapi memang baru terinventarisasi kan itu setelah tahun 2010-an. Jadi 2016 seperti itu baru terinventarisasi. Kemudian kalau di Sumatera itu ada beberapa juga saya belum hafal tapi kebanyakan di sana kan lama-lama ada Ugamo Bangso Batak, ada Parmalim gitu yang lama. Jadi yang baru-baru banyak yang di Jawa dan juga di Marapu kemudian di Sulawesi kan Kalimantan itu kan juga suku-suku ya. Jadi yang baru mendaftar ke inventarisasi itu baru satu yaitu Majelis Umat Kepercayaan Keharingan Indonesia di Kalimantan Selatan gitu. Yang menjadi ciri khas kalau tadi sempat disebut bagian dari ibadah gitu ya. Cara teman-teman kepercayaan para penghayat beribadah itu seperti apa? Itu beragam juga ya sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Kalau di Jawa sebagian besar hampir hening. Seperti orang kalau umum bilang meditasi ya, tapi kalau kita sering bilang juga hening aja. Jadi ada yang sambil tangan di dada gitu ya, atau menyembah di hidung seperti ini gitu, atau mungkin juga hanya diam gitu kan, atau ada yang bersedekap seperti ini gitu. Jadi kalau di Jawa lebih banyak hening, tapi kalau di yang berbasis adat, misalnya di luar Jawa banyak ritual-ritual. Jadi mereka juga kewajibannya harus melakukan ritual. Tapi kalau di Jawa mungkin sudah terpengaruh oleh modernisasi ya. Jadi pengetahuan atau cara menyembah kepada Tuhan itu tidak lagi harus menggunakan ritual, bisa juga dia hanya hening tadi kemudian berhubungan dengan Tuhan. Tapi kalau yang berbasis adat itu biasanya ada ritualnya, misalnya sesaji. Jadi itu menjadi bagian dari ibadah kita gitu, sesaji itu. Ada yang kalau tanpa sesaji ya tidak sah ritualnya, tapi ada penghayat ini yang tidak pakai sesaji juga tidak apa-apa gitu. Baik. Seperti itu. Nanti cerita detailnya disambung lagi. Betul. Saya ke Mas Hairul dulu biar suaranya terdengar dulu. Betul. Ya, Mas Hairul sebagai generasi muda Anda penghayat juga. Seperti apa ya bentuk pengakuan masyarakat ya terhadap Anda, kemudian teman-teman yang lainnya dari penghayat. Kalau Mas Hairul ini penghayat dari Kejiwaan Ibu Pertiwi. Itu berarti berkembang di mana? Kejiwaan Ibu Pertiwi itu pusatnya ada di Kerawang. Kemudian saya di Jakarta itu sebagai cabangnya ya. Kebetulan di Jakarta itu saya sebagai ketua cabangnya gitu. Nah kalau kejiwaan Bu Pertiwi sendiri sih selama ini yang terikat yang di pusat kita selalu berkomunikasi dalam sebulan sekali. Itu kita mengikuti ritual selama sebulan sekali kita ke sana dan kemudian
hari-harinya kita dalam seminggu sekali kita pun ngumpul di pesewakan atau sanggar ya. Kita sih sebutnya sanggar ya, gitu. Bentuk ritual atau ibadahnya? Ibadahnya kita seperti ini. Jadi kita menghadap ke utara. Kalau saya sendiri Dipraktekin ya, boleh. Ya. Kita menghadap ke utara, tangannya begini ke atas, dan kita mengucapkan pada Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, bahwa kita itu berterima kasih dan rasa bersyukur kami kepada Yang Maha Kuasa untuk melakukan hal seperti itu. Nah, dan juga banyak untuk generasi muda penghayat kepercayaan khusus kejiwaan Bu Pertiwi itu sudah ada untuk regenerasinya ke depan. Tapi kita juga ingin diperkenalkan bahwa pemerintah juga untuk memperkenalkan kita bahwa organisasi-organisasi kita khususnya penghayat kepercayaan untuk generasi muda itu banyak di luar sana. Cuman kadang-kadang mereka tidak mau menunjukkan eksistensinya ya. Nah, mudah-mudahan ke depan sih kita bisa kerjasama untuk khususnya kepemudaan ya. Itu aja saya. Terus mengapa mereka tidak mau menunjukkan eksistensinya? Ya mungkin karena mungkin karena rasa istilahnya merasa karena dimarginalkan ya istilahnya. Masih merasa minoritas. Ya minoritas seperti itu. Nah, jadi dia belum bisa menunjukkan eksistensinya. Kadang-kadang saya sendiri secara pribadi, saya itu penghayat kepercayaan itu di keluarga saya cuman saya sendiri. Sudah berapa tahun Anda? Sebetulnya saya dari tahun 2009 saya sudah jadi penghayat kepercayaan. Nah, penghayat kepercayaan yang saya anut ini itu bukan datang dari kata orang, tapi dari hati nurani saya yang untuk mengikuti jadi penghayat kepercayaan. Berarti Anda juga melalui proses pencarian. Ya, betul. Jadi gini, pada saat 2007 itu saya pernah mengalami yang namanya malam gelap jiwa. Nah, malam gelap jiwa itu sepertinya disitulah bahwa saya ini harus mengikuti satu frekuensi dengan alam semesta. Bahwa saya itu harus mengikuti cara berpikirnya semesta. Nah, bagaimana cara berpikir saya dengan semesta itu? Kemudian saya menjadi susah untuk tidur bahwa dipengaruhi oleh akal pikiran saya. Nah, di dalam akal pikiran ini bersuara. Nah, disitulah baru adanya yang namanya pencerahan bahwa saya harus mencari. Nah, itu pun ada dari dukungan dari leluhur secara spiritual. Nah, di dalam secara spiritual itu baru saya menghayati. Mereka memberi leluhur saya itu secara spiritual dalam arti kata mengarahkan bahwa saya tuh harus seperti A. Gitu. Kemudian saya jalanin terus menerus lama-kelamaan, ternyata leluhur saya ini membimbing saya untuk menjadi seorang penghayat, bahwa saya ini istilahnya untuk menjadi seperti dia atau menjadi satu frekuensi dengan dia. Dan satu keluarganya Mas Hairul aja? Iya, di satu keluarga cuma saya. Gimana penerimaan keluarga? Nah, mula-mula sih mereka nggak mau terima ya, tetapi karena kegigihan saya dan kegigihan secara pribadi dan saya untuk memperkenalkan bahwa penghayat itu punya budi pekerti. Karena saya setiap hari isi keluarga saya dengan cinta. Dengan cinta. Nah, kemudian dari cinta itulah mereka menyadari bahwa penghayat itu bukan datang dengan kekerasan, tetapi cinta yang membentuk penghayat itu menjadi lebih baik gitu. Gitu Mbak Esti. Baik, itu kisahnya Mas Hairul. Iya. Tiap orang pasti punya ceritanya masing-masing. Tapi tentu ini berkaitan dengan sejarah panjang sampai kemudian negara mengakui. Secara hukum sudah ada kok landasan hukumnya. Ada 6 agama dan juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seperti apa perjuangan Bu Retno misalnya dulu hingga sampai dengan saat ini? Baik, terima kasih Mbak Esti. Jadi kalau cerita perjuangan memang pastinya sudah dari dulu ya. Kebetulan saya orang tua saya juga penghayat kepercayaan. Dan saya melihat kegigihan orang tua saya ketika mulai mengurus KTP saya yang pertama. Beliau bertanya mau KTP-nya itu mau milih agama apa. Saya ditanya begitu karena dibebaskan kami. Memang waktu sekolah kan memang harus memilih salah satu agama karena tidak ada pelajaran kepercayaan ya. Jadi bapak saya memasukkan saya ke salah satu agama. Tapi setelah 17 tahun membuat KTP diserahkan. Nah sejak itu saya bilang sama dengan bapak aja. Ketika saya merenung, tapi itu merenung dulu ya mau milih yang mana ya.
kalau yang paling akhirnya saya menemukan yang paling pas adalah ini. Jadi saya sampaikan saya sama aja dengan Bapak gitu. Jadi akhirnya Bapak saya mengurus ke kelurahan, tapi kan nggak bisa karena nggak ada aturannya. Tapi Bapak saya tetap mengatakan bahwa saya penghayat, jadi harus ditulis gitu. Jadi kalau ditulis agama Bapak saya tip X. Kalau enggak ya diketik, minta diketik sama kelurahan. Dulu kan belum elektronik ya. Jadi, tapi kan sekarang sudah tertulis. nah sampai itu mungkin yang saya lihat dari Bapak saya. Tapi ketika saya sudah berkeluarga, kemudian mulai tahu tentang organisasi kepercayaan, kemudian bini sepuh saya atau sepuh saya mengajak saya untuk terjun dalam organisasi. Nah, pada saat itu ada RUU Sidiknas RUU Adminduk sedang dibahas. Jadi saya diajak ke DPR waktu itu, kemudian didukung oleh waktu itu LSM, tokoh agama kan. Beliau di dalam dengar pendapat, kami di luar, terus kami padahal saya berumah tangga ya. Kemudian saya harus mengkoordinir gitu bagaimana akan diajak ayo ada aksi damai bagi-bagi bunga supaya kita tuh diakomodir di dalam Andukmanik itu. Jadi itu Nanti, salah satunya lah. Tolong ceritanya soal sebenarnya ada tantangan apa yang sekarang dihadapi oleh Bu Retno, kemudian Mas Hairul dan juga teman-teman penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada di tanah air ya. Saya sekarang mengajak pendengar untuk gabung terlebih dahulu karena ini sudah banyak yang nunggu nih nampaknya. Silakan pendengar bergabung ya dalam perbincangan kami siang hari ini. Saya bersama dengan Ibu Endang Retno Lastani, Presidium MLKI Pusat, dan juga Mas Hairul Rosyid, generasi muda penghayat kepercayaan, karena kita masih berbicara soal mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bu Dinda di Bogor sudah bersama kami. Ya, Bu Dinda silakan. Selamat siang. Selamat siang Mbak Ya, silakan Bu Dinda. Ibu Retno dan Mas Hairul ya, selamat siang juga. Ya, selamat siang. Ya, dari Bogor. Saya menyimak dari cerita Ibu Retno dan Mas Hairul. Saya mau tanya, penasaran tentang Mas Hairul sebagai penghayat ya, penghayat kejiwaan tadi kalau nggak salah ya. Kejiwaan Ibu Pertiwi, Ibu. Ya. Begitu menyendiri, diam dan dalam keadaan senyap itu seperti itu pasti yang terlintas atau yang ada dalam bayangan itu alam semesta. Iya. Apakah saat itu berpikir bahwa alam semesta itu ada penciptanya? Betul. Tanggapannya Mas Hairul, Bu Retno, Mbak Esti, terima kasih. Bu Dinda di Bogor, lanjut ke Bu Sri di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bu Sri, silakan Bu. Selamat siang Mbak Esti. Selamat siang. Mas Hairul. Selamat siang Ibu. Saya sangat mengapresiasi positif karena begini, di tahun 1976 ini di Jogja telah ada aliran penghayat kepercayaan namanya Pikir. Pikir itu singkatan dari Pangudi Ilmu Kebatinan Intisari Ningroso. Bersama itu juga ada namanya Pangestu dan Sabto Darmo. Tempatnya di Dr. Adam Paku Alaman, ini ketuanya, itu satu. Yang kedua, saya mengusulkan, karena ini di bawah Kementerian Kebudayaan pimpinan Kementerian Pak Fadlison, supaya disebarkan ke 34 provinsi berkurikulum agar masuk ke sekolahan dari SD sampai perguruan tinggi. Ini nanti dampaknya akan luar biasa. Untuk di Jogja, saya siap menyediakan tempat. Terima kasih Bu Sri di Bantul sudah bergabung. Terakhir adalah marilah kita sebagai orang yang beragama masing-masing dan berpenghayat aliran kepercayaan, kita itu berdamai. Pertama, berdamai dengan diri sendiri. Kedua, berdamai dengan masyarakat. Tiga, berdamai dengan negara. Empat, berdamai secara dunia internasional. Tetap semangat. Baik. Terima kasih Bu Sri di Bantul sudah bergabung. Kayaknya langsung dijawab aja ini. Monggo langsung direspon. Terima kasih tadi Ibu Dinda. Bu Dinda di Bogor. Di Bogor. Jadi terkait bagaimana ketika sedang hening gitu ya menyatu. Jadi memang kalau kami juga saya kebetulan kepercayaannya Kapribaden namanya. Jadi kami pusatnya di Purworejo waktu itu. Nah, kita juga heningnya kita menyembah seperti ini sama. Jadi lebih ke melepaskan kalau bahasa Japnya mengendapkan rasa pikiran-pikiran itu, angan-angan dihendapkan, kita hening gitu. Dengan hening itu nanti kita bisa menyatu dengan roh suci kita sebenarnya. Berapa banyak waktu yang biasa dimanfaatkan untuk hening? Misalnya dalam sehari ada waktu-waktu tertentu tidak? Jadi kalau di kami biasanya sebelum tidur atau bangun tidur gitu ya, kita lakukan itu kalau di rumah. Tapi kalau
kita yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa ini kan ada bersama kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Maksudnya karena kita masih hidup, berarti ada Tuhan di dalam diri kita kan. Jadi ya kita bisa berhubungan dengan Tuhan itu setiap saat. Dengan kalau kami perantaranya adalah Roh Suci. Jadi bagaimana kita bisa menyatu dengan Roh Suci kita supaya kita mendapat petunjuk dari Roh Suci kita untuk kehidupan kita sehari-hari, seperti itu. Tapi keheningan itu memang proses ya Mbak. Jadi nggak bisa orang baru terus kemudian rasanya kayak apa, itu saya juga prosesnya lama untuk bagaimana sih rasanya merasakan hening, bisa menyatu dengan Roh Suci. Makanya itu kan kalau di kami ada belajar mengenal diri dulu. Mengenal diri itu secara raga kita ini dari mana sih asalnya gitu. Terus kemudian kan kita tahu kita dari orang tua, dilahirkan melalui orang tua dari nenek, leluhur kan gitu. Jadi kita mengenal jati diri kita, leluhur kita. Kemudian Roh Sucinya kan ada raga dan Roh Suci. Roh Suci dari mana asalnya? Berarti kan dari yang Maha Hidup. Jadi yang menggerakkan dan menghidupkan seluruh alam semesta ini. Jadi setelah kita mengenal, kita tahu. Jadi keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Berarti kan sebagai abdinya hidup atau diciptakan oleh Tuhan, berarti harus mengabdi kepada Tuhan. Berarti apa yang petunjuk dari Tuhan itu harus dilaksanakan. Karena ketika itu dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Tapi untuk mendapatkan petunjuk itu kan tidak serta-merta, karena kita harus juga berproses itu tadi, mengenal diri, bagaimana rasanya menyatu dengan Roh Suci, kemudian bagaimana rasanya dapat petunjuk dari Tuhan. Itu memang tidak semudah itu, karena kita kitab sucinya tidak dibaca kan. Kitab sucinya itu tadi alam dan juga rasa dari dalam. Dan penghayat karena sangat beragam, maka cara tadi berkomunikasi dengan Tuhan pun caranya juga akan sangat beragam. Bisa sangat beragam, sesuai adat masing-masing. Baik, Mas Hairul silakan dijawab dari Bu Dinda dan Bu Sri tadi. Ya, tadi Bu Dinda itu pertanyaannya bagus ya. Sebetulnya begini, di dalam diri manusia itu tadi diceritakan sama Ibu Retno bahwa setiap manusia itu harus mengenal diri dan mengenal Tuhan. Nah, di dalam diri manusia itu sebetulnya ada manifestasi Tuhan. Nah, karena di dalam diri ada manifestasi Tuhan, di bagaimana kita cara berkomunikasinya. Nah, itu kadang-kadang manusia itu nggak tahu melalui. Nah, komunikasi kita dengan di dalam diri kita itu melalui vibrasi rasa ya. Nah, dari vibrasi rasa itu masuk ke dalam ada yang namanya rasa perasaan yang gimana tuh vibrasi rasa? Vibrasi itu namanya getaran. Getaran, betul. Bahwa di dalam diri kita ada getaran yang sebagai di dalam diri itu ada manifestasi Tuhan. Nah, disitulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang manusia itu yang mengetahui tentang vibrasi Tuhan itu, dia akan melihat sebagai visualisasinya. Visualisasi tentang siapa sejatinya dirinya. Karena di dalam diri manusia itu adalah sebagai manifestasi Tuhan semesta alam. Nah, tapi kadang-kadang orang-orang yang mencari hakikat dirinya, dia akan mengetahui siapa. Karena di dalam selama saya menghayati, dia tetap ada. Kalau di dalam ajaran dan keyakinan saya itu disebut sukma sejati ingkang pinaringan impar sampurna. Nah, dia itu sebagai manifestasi Tuhan. Nah, kalau kita kaji tentang diri, itu sangat luas. Siapakah diri kita? Dari manakah kita berasal? Dan bagaimanakah bahwa diri kita itu mengenal Tuhan, atau siapakah makhluk-makhluk yang ada di dalam diri kita? Karena di dalam diri kita itu hanya ada rasa, dan rasa itulah tempat komunikasi kita. Nah, gitu. Vibrasi rasa ini kosakata baru buat saya. Jadi sebenarnya mungkin kemudian tiap-tiap orang akan punya pengalaman masing-masing ya soal vibrasi rasa. Mungkin getarannya kan berbeda ya. Betul. Pengalaman spiritualnya juga ada sangat yang beragam. getarannya terasa, ada yang lembut, jadi beda-beda. Baik, Bu Retno, nanti saya mau minta cerita soal tadi pertanyaan mengenai usulan dari Bu Sri tadi ya, soal kurikulum. Betul, mungkin nanti bisa sekaligus dijelaskan soal tantangan apa yang masih dihadapi, misalnya di bidang hal-hal sifatnya administratif ataupun pendidikan. Tapi sesaat lagi kami akan jeda dulu sejenak untuk informasi yang berikut ini. Memori Kolektif Bangsa. Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ULS dan Hogere Barger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki,
dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim. Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme segala macam. Catatan peristiwa. Hari Statistik Nasional yang diperingati tanggal 26 September setiap tahunnya menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah statistik di Indonesia. Penetapan Hari Statistik Nasional dilakukan oleh Presiden Soeharto pada Agustus 1996. Tanggal ini merupakan tanggal terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik sebagai pengganti Statistik Ordonnance 1934, yaitu pada tanggal 26 September 1960. Adanya hari ini bertujuan untuk menandai terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 sebagai titik awal perjalanan BPS dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik yang sebelumnya diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial. Hari Kontrasepsi Sedunia diperingati secara global setiap tanggal 26 September. Di Indonesia, hari ini diperingati dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dengan berbagai pilihan metode kontrasepsi yang ada. Selain menikah, perencanaan keluarga adalah hal penting yang harus dipersiapkan secara matang. Perencanaan keluarga yang matang dapat meningkatkan kesehatan mental dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri, serta memaksimalkan kasih sayang dan kebutuhan finansial untuk anak. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Masih dalam dialog interaktif kerjasama Pro 3 dan Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, dan kita masih bahas tentang bagaimana mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersama Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI, Ibu Endang Retno Lastani, dan juga perwakilan dari generasi muda penghayat kepercayaan ada Mas Hairul Rashid. Anda masih bisa bergabung bersama kami karena line telepon masih kami buka, termasuk juga yang mau bergabung melalui WhatsApp. Ya, silahkan di 081-399-399-888. Ya, tadi ada Bu Sri di Bantul yang sempat tanya soal mengusulkan ya, ini sebenarnya soal kurikulum tentang penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sekaligus ini dijawabkan. Saya tadi sempat ngobrol, jadi semua masih ada tantangan tersendiri di bidang pendidikan misalnya. Betul. Seperti apa Bu Retno sekaligus menjawab tadi usulan dari Bu Sri? Terima kasih pertanyaan Bu Sri tadi ya. Terima kasih juga, saya apresiasi juga perhatiannya. Gitu. Kami memang masih ada tantangan. Semua peraturan perundangan sebenarnya sudah lengkap ya buat penghayat. Tapi di pendidikan ini masih ada tantangan karena kami masih belum masuk dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi implementasi ke bawahnya akhirnya seperti terputus-putus gitu. Jadi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pun kalau ketika mau mengakomodir kita itu masih belum ada cantelannya. Walaupun kita sudah ada kurikulum ya sejak tahun Permendikbud itu kan tahun 2016. Kemudian implementasinya 2017. Nah, kemudian pelaksanaannya karena belum ada guru, jadi kita kan pakai penyuluh kepercayaan. Nah, penyuluh kepercayaan ini kemudian di kementerian kan tidak ada cantelannya. Kemudian guru-guru kami dengan waktu itu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Maha Esa, sekarang Direktorat Bina Kepercayaan, itu mengupayakan ada prodi pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan itu sudah ada di Semarang, di Untak Semarang.
Dan itu sudah ini tahun kelima, memasuki tahun 5, tapi karena memang kondisinya penghayat itu banyak yang di luar pulau, malah pulau Jawa, di luar Jawa. Jadi sebetulnya yang membutuhkan guru itu sebenarnya di luar Pulau Jawa. Tapi mereka kalau mau belajar ke Jawa kan lumayan ya. Jadi kita butuh sebetulnya dukungan beasiswa. Waktu itu di awal pertama tahun kedua itu beasiswanya ada sekitar 35 orangan mendapat gitu ya. Tapi kemudian yang kedua dan ketiga itu sudah beasiswanya di standarnya standar umum, jadi tidak ada afirmasi lagi, sehingga tinggal 10 orang gitu ya. Yang malah tahun keempat tidak ada. Nah itu menjadi tantangan kita untuk gurunya. Tapi untuk misalnya kurikulumnya juga seperti itu. Kami kurikulumnya belum masuk misalnya kan ada 6 agama ya mata pelajarannya. Nah itu kepercayaan belum masuk dalam kurikulum tersebut, tapi disebutkan bahwa aturan dari pendidikan kepercayaan ada di peraturan khusus yang memang dikeluarkan oleh kementerian waktu Terus itu. ketika misalnya ada anak-anak yang merupakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ketika ada pendidikan religi di sekolah, nah itu kita sudah ada Pak. Jadi kita siswa itu bisa memilih pendidikan kepercayaan. Tapi memang karena belum banyak setiap sekolah belum tentu ada, jadi banyak sekolah yang belum tahu juga. Karena kita tidak masuk di kurikulum itu tadi, Bu. Jadi sekolah atau guru atau kepala sekolah nggak tahu, oh ternyata ada kurikulum untuk kepercayaan seperti itu. Nah, kita berharap kalau nanti ada revisi undang-undang istiqlal kita bisa dimasukkan sehingga kita juga masuk dalam kurikulum, bukan pada peraturan khusus. Ketika peraturan khusus ini kemudian penyuluhnya pun kemudian kesejahteraannya tidak jelas, padahal mereka mengajar gitu ya, mengajar siswa. Kemudian guru-gurunya pun setelah lulus, kami sudah lulus nih prodinya, untuk PPG belum ada PPG-nya, penempatannya terus nanti gimana belum tahu juga, karena memang dari Kementerian Pendidikan kan belum mengeluarkan peraturan-peraturan. Jadi yang diperlukan untuk menjawab masalah itu Undang-Undang 16 itu direvisi dengan memasukkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sudah dikomunikasikan belum? Udah, ini masih sudah ke DPR kemarin, didukung oleh jaringan OMS kita, didukunglah untuk dengar pendapat dengan DPR gitu, karena sudah masuk prolegnas sepertinya untuk RUU Sikdinas ini. Nah harapannya nanti dari kementerian juga bisa mendorong itu untuk bisa segera direalisasikan. Sudah masuk di prolegnas, ini sekarang tinggal masalah waktu ini berarti ya? Masalah waktu itu tadi betul. Baik. Sama tantangan yang kedua adalah pemakaman. Jadi pemakaman ini kita juga masih belum ada. Kita memang mungkin bisa dimakamkan di TPU pemerintah, tapi belum ada peraturannya. Tiap daerah itu harus ada perdanya ternyata. Nah, tentunya agak repot juga kalau kita harus tiap daerah itu selalu berurusan dengan seperti ini kan. Nah, kita harapannya ada raperpres atau mungkin peraturan yang bahwa kami ini penghayat bisa dimakamkan di TPU umum, itu lebih jelas lagi. Selama ini? Kalau kemarin tuh ada peraturan bersama, waktu kita masih di bawah Kementerian Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata itu bersama Kemendagri ada, tapi bentuknya PBM. PBM itu kan tidak kuat. Nah, kami harapannya juga ada yang lebih kuat juga peraturannya, bagaimana kita tuh bisa dimakamkan di pemakaman umum. Dan kalau sekarang kan baru 6 agama, nah bagaimana kita bisa masuk ke dalam situ gitu. Oke, tapi selama ini kalau misalnya memerlukan untuk pemakaman biasanya? Nah itu lumayan agak prosedurnya ya, makanya kalau misalnya kalau tanah makam wakaf kan memang sulit ya, karena misalnya wakafnya Muslim, kami kan bukan, nah itu kan memang sulit. Tapi kalau pemerintah daerah itu yang kebanyakan dari kami akhirnya banyak misalnya ya udahlah, kalau ada yang pengelola makam wakaf itu berbaik hati misalnya, yaudah tapi harus disolatkan dulu. Akhirnya karena keluarga tidak ingin jauh, tidak ingin juga repot nanti urusannya dengan TPU ini gimana, karena belum ada aturannya kan. Akhirnya memang sementara misalnya ada yang disolatkan dulu, tapi sebagian juga dikremasi gitu. Jadi ada kami karena di penghayat tidak masalah juga, sebagian dikremasi, jadi ada yang kemudian dikremasi kemudian dilarung gitu. Baik. Seperti itu. Kalau Mas Hairul, ada tantangan apa yang selama ini, praktek-praktek seperti apa di masyarakat yang kemudian masih dirasakan? Yang di masyarakat tuh bagi generasi muda itu ada biasanya sih tentang penghayat itu sendiri ya, tentang kepemudaannya. Jadi kadang-kadang pemuda di lingkungan saya secara pribadi itu dia kadang-kadang nggak mau menunjukkan eksistensinya. Nah, tetapi untuk saya sendiri secara pribadi, kebetulan saya di
lingkungan saya tuh, saya sebagai penghayat untuk memperkenalkan penghayat bahwa penghayat yang ada saya punya ini atau yang saya anut ini di lingkungan saya itu sudah mulai mengenal bahwa saya itu seorang penghayat, tetapi saya menunjukkan bahwa saya ini sama seperti mereka dan ingin disetarakan gitu. Okay. Nah, jadi ini soal penerimaan ya, bagaimana kemudian masyarakat menerima penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, masih ada stigma masih itu. Ada stigma. Baik, bagaimana caranya supaya stigma itu tidak semakin bikin gap gitu? Nanti kita bahas karena sudah ada 2 penelpon yang bergabung. Ada Pak Anggian dari Medan. Silakan Pak Anggian. Ya, selamat sore Mbak Esti dan Pak narasumber. Ya, silakan Pak Anggian. Ya, saya mau memberikan pendapat dan pertanyaan. Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian integral dari keberagaman spiritual Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan saya, di daerah mana penganut penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mayoritas, dan aliran apa penganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ada sejauh ini? Demikian Mbak Isti. Terima kasih. Terima kasih Pak Anggian sudah diterima tadi poinnya ya, Bu Retno dan juga Mas Hairul. Mas Hairul, saya ke Pak Subagio di Jakarta. Pak Bagio, silakan Pak. Selamat sore. Selamat sore, silakan dengan Bu Retno dan Mas Hairul Pak. Iya. Jadi saya mau tanya Bu Retno dari MLKI, bagaimana sikap MLKI terhadap sikap dari pemerintah yang masih diskriminasi? Contohnya dalam KTP, kan ada 2 versi, satu KTP dengan kolom agama, satu versi dengan kolom kepercayaan. Menurut pendapat kami itu adalah diskriminasi, mestinya kan kolomnya hanya satu, kolom agama gitu, hanya ditulis agama Kristen, Buddha, atau kepercayaan. Nah, sikap MLKI gimana? Karena dalam keputusan MK itu rasanya tidak ada diskriminasi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bagio dan juga Pak Anggian di Medan. Jawabannya akan hadir untuk Anda pendengar. Tetaplah bersama Dialog Interaktif spesial kali ini dan kami akan kembali selepas informasi berikut ini. Kilas Berita. Presiden Prabowo Subianto tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Presiden melakukan kunjungan kenegaraan dan akan menggelar pertemuan dengan pemimpin kerajaan Belanda. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dengan sejumlah bidang. Pertemuan Presiden Prabowo dan Raja Belanda diharapkan dapat memperkuat ikatan persahabatan serta memperluas peluang kerjasama strategis kedua negara. Informasi tersebut dapat Anda akses di rri.co.id. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Baik, kita lanjut jawaban atau respon dari Mas Hairul dan juga Bu Retno. Tadi sudah ada Pak Anggian dan ada juga Pak Subagio tadi. Silakan Bu Retno. Terima kasih menjawab Pak Anggian. Terima kasih Pak Anggian. Tadi pertanyaannya yang paling banyak ya, komunitas misalnya penghayat itu ada di mana saja? Daerah mana? Daerah mana. Jadi kalau penghayat kepercayaan itu, kalau yang berkomunitas gitu ya, itu yang paling banyak saat ini tuh di Marapu, di Sumba. Di Pulau Sumba ya. Pulau Sumba itu ada Sumba Timur, Sumba Barat gitu. Menyebar ada Sumba Tengah, Sumba Barat Daya gitu. Tapi yang paling banyak memang masih di Sumba Timur. Kemudian ada Sumba Barat gitu ya. Itu kemudian ada di Mapurondo di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat tuh juga ada sekitar 5.000-an. Dan kebanyakan mereka juga sudah berKTP kepercayaan. Kemudian juga ada di Sumatera Utara, Parmalim, di Toba. Jadi di Toba itu banyak juga di sana. Walaupun menyebar di Medan ya, ada di Medannya Simalungun gitu kan, ada di kabupaten sekitar itu, tapi banyak di Toba di sana. Kemudian kalau di Kalimantan itu ya menyebar juga, tapi di Kalimantan itu kan ada suku Dayak, dan Dayak kan bermacam-macam. Tapi yang itu sebenarnya besar juga, tapi yang sudah istilahnya menyatakan sebagai penghayat kepercayaan itu yang dari Kalimantan Selatan, dan di sana banyak, cuma yaitu secara berangsur-angsur lah untuk misalnya menyatakan di KTP-nya, karena juga banyak faktor gitu ya. Tapi ketika sudah bisa ada pendidikan, kemudian sudah ada perkawinan, itu mereka kemudian mulai percayalah untuk bisa mengganti. Tapi kami juga itu Pak ya, mengganti KTP itu bukan tujuan kami sebetulnya. Itu kan karena memang
pemerintah Indonesia membuat bahwa ada kolom agama di KTP, tapi lebih kepada kita tuh harapannya bahwa kami boleh menyatakan bahwa kami itu memeluk kepercayaan gitu, tidak dilarang itu sebetulnya, bahwa kemudian itu diimplementasikan dalam KTP itu kan negara ya, tapi kita jangan dianggap kita itu sesat ajaran kita, itu sih lebih bahwa kita dibebaskan untuk melakukan ibadah kita seperti itu. Nah, kalau di Jawa itu menyebar, tapi paling banyak itu sebenarnya di Jawa ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu. Kemudian ya Jogja gitu ya, tapi lebih menyebar karena orang Jawa kan sudah banyak yang merantau seperti itu. Ya. Terus tadi kalau untuk yang kolom Ibu, KTP Pak tadi Subagio tadi menurut saya bagaimana kok pemerintah masih diskriminatif gitu ya. Memang itu sebetulnya harapan kami dari MLKI, dan kami dulu juga sudah mengusulkan kepada Kemendagri khususnya Dukcapil untuk juga sesuai dengan keputusan MK bahwa ditulis agama (2) gitu ya, kepercayaan diisi sesuai kita kepercayaan. Tapi kemudian memang ada dinamika gitu ya, yang dimana Kemendagri kemudian memutuskan bahwa memisahkan ada kolom agama dan juga ada kolom kepercayaan. Jadi kalau teman-teman penghayat ini di KTP-nya tertulisnya kepercayaan (2), kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara untuk 6 agama yang lain agama (2) ya pilih salah satu dari 6 agama itu gitu. Jadi kita merasa tetap dianggap beda. Kenapa kita beda antara agama dan kepercayaan? Tapi kami memahami itu sejarah politik di Indonesia, dan kami di MLKI sepakat bahwa kita terima ini dulu gitu. Memang perjalanannya mungkin harus melalui seperti ini. Kami terima, dan kami memang harus membuktikan gitu bahwa kami ada, dan membuktikan bahwa stigma yang ada itu salah gitu, bahwa kami itu dianggap misalnya dulu PKI sesat, menyembah berhala atau menyembah pohon, itu tidak. Jadi itu memang jadi PR kita juga, perjuangan selanjutnya lah ya. Kita berharap suatu saat nanti tidak ada lagi pembedaan itu atau diskriminasi terhadap kami penghayat kepercayaan dengan teman-teman yang beragama juga dalam layanan publik ini gitu ya. Karena sampai sekarang masih ada stigma-stigma apa saja yang mungkin masih Anda dan penghayat lainnya? Stigma bahwa ya kami ini sebenarnya ajaran gelap gitu. Keajaran yang nggak jelas lah ya gitu ya. Maksudnya ada juga kalau dulu anak-anak kami yang sekolah itu ditanya, misalnya ada yang bertanya gurunya, kamu kok ikut kepercayaan itu kenapa gitu, emang ajarannya seperti apa gitu, kamu menyembah apa misalnya, terus nanti aturannya apa, karena kita kan tidak ada kitab suci yang tertulis gitu ya, jadi aturannya berarti bisa semau-maunya sendiri dong, aturan kamu sendiri gitu. Jadi stigmanya itu kita ya ajaran yang tidak menyembah Tuhan gitu, tapi padahal kami menyembah Tuhan. Sangat menyembah Tuhan dan meyakini Tuhan. Nah, itu. Sangat itu. Ya, kan sudah terjawab berarti kan. Oke. Ya, silakan Mas Herul tadi respon untuk penelpon. Iya, tadi untuk Pak Anggian dan Pak Bagio. Ya, Pak Anggian yang sebetulnya saya sendiri di Jawa Barat khususnya penghayat kepercayaan kejiwaan Ibu Pertiwi itu mungkin ada, cuman istilahnya sedikit ya. Kami baru sedikit, tetapi penghayat kepercayaan secara pribadi itu datang dari hati nurani ya sebetulnya. Nah, hati nurani itu siapakah dia yang sebagai yang terpilih menjadi penghayat kepercayaan itu melalui proses alam. Kalau menurut pandangan saya secara pribadi seperti itu. Karena setiap manusia tidak bisa menjadi seorang penghayat kalau dia belum tentu menghayati dirinya dia sendiri. Karena di dalam dirinya ya itu yang tadi saya sebut, bahwa di dalam dirinya ada manifestasi Tuhan. Nah, untuk khusus saya secara pribadi, ke depan mungkin saya akan memperkenalkan kepada masyarakat bahwa saya seorang penghayat ini justru lebih berketuhanan. Gitu. Kenapa? Karena saya menghayati hidup saya, dan saya selalu selaras dengan semesta, selaras dengan masyarakat, selaras dengan lingkungan, selaras dengan alam, dan juga ingin mencoba kepada kawan-kawan yang dalam arti kata tanda kutip dia yang jiwanya ingin mencari siapa sih dirinya,
gitu. Artinya sekarang kalau tadi Anda bilang masih banyak yang masih belum berani mengakui di depan Iya. publik, maka itu tidak perlu dilakukan. Betul. Negara sudah menjamin Iya. dan tidak ada minoritas mayoritas di Betul. negara Dan tantangan di internal kita memang itu membangun kepercayaan diri teman-teman penghayat untuk berani menampilkan diri sebagai penghayat, itu juga tantangan buat kita sih. Baik. Jadi apa ini yang Mas Hairul akan lakukan ke depan termasuk Bu Retno? Mas Hairul dulu silakan. Saya ke depan, saya sih pengen ke depan bahwa saya seorang penghayat itu satu ingin disetarakan. Satu disetarakan bahwa saya juga sama punya hak yang sama dan negara pun harus siap menerima saya apa adanya dan masyarakat juga harus menerima saya apa adanya. Karena saya bagian dari negeri ini dan saya bagian dari tanah air ini. Itu. Baik, Bu Retno? Baik, kalau kami, saya juga mewakili MLKI ya. Jadi kami tentunya ingin disetarakan dengan warga negara Indonesia pada umumnya lah. Bagaimana layanan kepada warga negara, ya kami layani seperti itu juga. Jadi kalau harapan kami ya yang setelah kita trauma lama dianggap PKI, sesat, klinik, magic itu, kita berharap nantinya mendapatkan yang setara itu adalah bagaimana kita punya kehidupan beribadah itu bisa bebas tanpa diskriminasi atau tanpa pengawasan yang kemudian dianggap sesat. Kemudian dalam kehidupan sosial juga diterima, dalam kehidupan bermasyarakat dengan teman-teman, dalam pendidikan dan pekerjaan kami juga mendapatkan akses yang seluas-luasnya seperti warga negara yang lain. Kemudian juga dalam berelasi untuk menjaga keadamaian dan keutuhan bangsa ini, kami adalah bagian yang memang bersumber dari Nusantara, itu juga diikutsertakan. Baik, Bu Retno terima kasih, Mas Hairul terima kasih sudah hadir, sudah sharing, dan ini tentu menjadi media untuk bisa membuka informasi lebih dalam tentang bagaimana sebenarnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau selama ini hanya katanya, nah tadi kan katanya Bu Retno dan katanya Mas Hairul, sudah langsung ya. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Endang Retno Lastani, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI, yang selama ini juga aktif memperjuangkan legalitas dan advokasi hak-hak penghayat, dan juga Mas Hairul Rosyid, perwakilan generasi muda penghayat kepercayaan. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan menyimak perbincangan kami dalam program Dialog Khusus, Dialog Interaktif kerjasama Pro3 dan Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Saya Esti Sulistya. Selamat sore, tetaplah bersama Pro3 RRI. Rahayu. Demikian telah kita ikuti Dialog Interaktif bersama Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.